Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Sofia Zakia, NPM 265012001 dari Prodi S1 Arsitektur Universitas Lampung. Di video kali ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 tentang perancangan villa di kawasan wisata pegunungan atau pantai. Daftar isinya terdiri dari aktivitas dan kebutuhan ruang, matriks hubungan dan bubble diagram, konsep perancangan, site plan, denah, tampak bangunan, potongan, sketsa arsitektur, detail arsitektur, perspektif bird eye view, dan foto maket. Terdapat uraian pelaku atau pengguna beserta aktivitas dan kebutuhan ruangnya. Pelaku yang pertama ada ayah, hobinya berenang, usia 51 tahun. Yang kedua ada ibu, hobinya olahraga, usia 49 tahun, dengan aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut. Yang ketiga ada anak perempuan, hobinya berenang, usia 18 tahun, dengan aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada anak laki-laki, hobinya olahraga, usia 15 tahun, dengan aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut. Lalu, ada penjaga villa, usia 55 tahun, dengan aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada ART panggilan, usia 45 tahun, dengan aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut. Terdapat tabel yang menguraikan tentang jenis ruang, penghuni atau pengguna, jumlah penghuni, jumlah ruang, furniture dengan jenis dan ukuran dalam satuan meter, dan total dalam satuan meter persegi. Kemudian terdapat standar luas ruang dalam satuan meter persegi yang mengacu pada buku data arsitek dan BTN 1991. Kemudian terdapat besaran ruang yang terdiri dari dimensi dalam satuan meter dan luas dalam satuan meter persegi. Pada diagram bubble, akses masuk ke villa terletak pada teras di bagian depan dan teras di bagian belakang yang ditandai dengan tanda panah bertuliskan masuk. Untuk tanda garis abu-abu artinya ruangan satu dengan ruangan yang lain berhubungan langsung. Untuk tanda garis putus-putus artinya ruangan satu dengan ruangan lain tidak berhubungan. Untuk tanda garis hitam panjang artinya antara ruangan satu dengan yang lain berhubungan tapi tidak langsung. Pada diagram matriks, terdapat 12 ruang yang masing-masing komponennya seperti akses publik, view, pencahayaan, dan penghawaan alami dan buatan ditentukan berdasarkan analisis saya sendiri. Untuk tanda bulat hitam sempurna, berarti ruangan tersebut sangat membutuhkan komponen sebagai berikut. Untuk tanda bulat hitam setengah, berarti ruangan tersebut membutuhkan tetapi tidak terlalu butuh. Untuk tanda bulat putih sempurna, berarti ruangan tidak membutuhkan komponen sebagai berikut. Villa berada di daerah Liwa, Lampung Barat. Villa ini berada di daerah dingin dengan 2 kamar menghadap arah barat, yang dimana sisi tersebut dapat membuat ruangan menjadi lebih hangat pada kondisi iklim atau cuaca tersebut. Sesuai dengan ketentuan soal, villa menghadap ke arah selatan yang juga menghadap danau dan jalan raya lintas antar provinsi, serta berada pada kawasan wisata pegunungan. Sisi terpanjang bangunan terbentang dari arah barat ke timur dengan bukaan di setiap sisi, dan pada bangunan ini juga menggunakan cross ventilation atau ventilasi silang. Kemudian, simbol gapura yang terletak pada sisi depan musola terinspirasi dari bentuk kubah yang ditransformasikan dan dijadikan simbol ruangan musola pada villa.
Bangunan mengalami transformasi bentuk dari bentuk persegi menjadi bentuk sebagai berikut. Pada bagian kiri bangunan dimundurkan sejauh 1,5 meter dan pada bagian kanan dimundurkan sejauh 2 meter. Oh iya, cross ventilation tadi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas udara, estetika bangunan, dan efek semu agar bangunan terasa luas. Lanjut, setiap ruangan pada villa ini mempunyai view-nya masing-masing, sesuai dengan fungsi villa sebagai tempat istirahat atau refreshing dari suasana kota dan pekerjaan. Situasi kondisi villa dilihat dari atas. Lahan villa ini memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 25 meter menghadap arah selatan sekaligus juga jalan raya antar provinsi dan danau. Villa berada di kawasan wisata pegunungan yang tepat berada di arah utaranya. Jarak dari lahan ke danau berkisar antara 26 meter. Sesuai pada denah, untuk potongan AA memotong kamar utama, ruang keluarga, dan kamar anak. Untuk potongan BB memotong halaman depan, ruang keluarga, dan kolam renang. Villa menggunakan atap yang kuda-kudanya terbuat dari baja. Kemudian tinggi villa sendiri dari permukaan lantai sampai atap setinggi 6,50 cm. Dan untuk tinggi gazebo dari permukaan pondasi sampai atap setinggi 3,90 cm. Lalu untuk elevasi teras depan dan belakang menurun sejauh min 0,03 cm. Villa ini mempunyai pondasi yang tertanam sejauh min 0,70 cm. Lanjut, pada bagian sketsa arsitektur terdapat 4 gambar sketsa. Yang pertama ada suasana ruang keluarga, kemudian ada suasana salah satu kamar tidur anak, ketiga ada suasana kolam renang, dan yang terakhir ada suasana pada gazebo. Yang pertama ada batu alam andesit ukuran 40 x 20 cm yang terletak di dinding toilet dengan skala 1:20. Lalu yang kedua ada batu koral sikat diameter 40 cm yang terletak di halaman kiri side dengan skala 1:20. Kemudian ada vinil lantai ukuran 91 x 15 x 3 yang terletak di teras belakang dengan skala 1:20. Dan yang terakhir ada gapura simbol ukuran kolom 50 x 50 cm yang terletak di dinding depan fasad bagian musola dengan skala 1:20. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.